Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wardana. Saya adalah guru agama Islam di Madrasah Sanawiyah Ar-Rodotul Hasanah 2, Medan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7 dalam pembelajaran fikih pada materi sholat Jumat dengan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz semua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat, di khairin, alhamdulillah. Baik anak-anak Ustadz semuanya, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran fikih kelas 7. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil keberkahannya, untuk mengambil manfaat ilmunya, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas kembali ke tempat. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustadz mau lihat dulu, ngecek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Ada? Hamdi. Terus? Alif. Siapa? Ghazali. Mana mereka? Sakit? Iya. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan untuk mereka ya. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, semangat nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran ini, ada baiknya kita baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita dan membangkitkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita, sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Dimohon kepada anak-anak untuk berdiri dulu. Kita nyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak, kita telah menyanyikan lagu wajib nasional tadi, Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum itu, Ustadz mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat? Masih. Ada yang ingat tentang apa? Ya, silakan nak. Sholat berjamaah. Betul? Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang ingat apa itu sholat jamaah? Ya, silakan Yamamu. Berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama, minimal 2 orang, yang satu menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Betul? Betul. Silakan duduk. Ingat nggak bagaimana atau apa yang dilakukan oleh seorang makmum jika imamnya lupa dalam sholatnya? Ada yang tahu? Ya. Ya, silakan Habib. Kalimat tasbih yaitu subhanallah. Iya, benar. Baik, itulah anak-anak pelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai sholat berjamaah. Dan hari ini kita juga akan mempelajari tentang sholat. Sholat ini dilakukan hanya sekali dalam seminggu. Sholat ini hanya dilakukan sekali dalam seminggu, tapi hukumnya wajib. Ada yang tahu sholat apa? Sholat apa? Sholat Jumat. Betul. Tepuk tangan. Ya, kita belajar tentang sholat. Baik, sholat Jumat. Benar tadi kata temanmu, sholat Jumat. Ada yang pernah lakukan sholat Jumat? Ada? Ada? Udah pernah semua ya sholat Jumat ya? Sholat Jumat dilakukan pada hari apa? Hari Jumat. Benar. Berapa rakaat? 2. Tahu bedanya dengan sholat zuhur? Tahu? Ayo, siapa? Ada yang tahu bedanya dengan sholat zuhur? Ya, apa nak? Ya, dilakukan dengan khutbah. Ada khutbahnya. Betul. Tepuk tangan. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki belajar lebih jauh tentang sholat Jumat, lebih baik kita awali dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kamu harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat Jumat. Telah Ustadz tampilkan itu tujuan pembelajaran di layar. Nah, silakan dibaca. Siapa yang ingin baca? Ya, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan benar. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan tepat. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasikan syarat wajib dan syarat sholat dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan runtut. 5. Peserta didik mampu menyimpulkan hukum pelaksanaan sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Kalau Ustadz bilang tepuk 1 tangan, tepuk 2 tangan, tepuk 3 tangan. Tapi kalau Ustadz bilang tepuk 1, berarti setengah. Ini uji konsentrasi. Bisa? Bisa kita coba? Oke. Tepuk 1 tangan, tepuk 2 tangan, tepuk 3 tangan, tepuk 2 tangan, tepuk 1. Ada nggak konsen? Kita ulangi lagi. Tepuk 1 tangan, tepuk 2 tangan, tepuk 3 tangan, tepuk 1 tangan, tepuk 1. Iya, ya tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak Ustadz semua, kita akan memulai pelajaran tentang sholat Jumat. Dan Ustadz sudah siapkan video mengenai pembelajaran tentang sholat
Jumat. Nah, nanti kita perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Diharapkan kepada anak-anak semua, anak-anak ustadz semua ini mencermati video ini, apa aja kandungan isinya dicermati ya. Kita lihat dari sekarang. Kita mulai ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran PAI kelas 7. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Kalau kafir pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Kemudian pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu zuhur dan didahului dengan khutbah Jumat. Ya, dari video tadi kita udah tahu ya pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari di waktu sholat zuhur dengan ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Apa tadi hukum sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah balik? Wajib. Jadi kalau udah balik, dia sudah balik, maka wajib hukumnya untuk sholat Jumat. Kalau perempuan bagaimana? Tadi boleh, sepakatnya ulama tadi Nah, apa dalil yang mewajibkan? Di Quran surah Al-Jum'at ayat ke-9. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dalam ayat ini dianjurkan bagi orang-orang yang beriman itu kalau sudah masuk sholat Jumat itu berhenti dari segala aktivitas. Yang berdagang berhenti berdagang, yang bekerja berhenti bekerja bagi orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah berhenti. Apa yang dilakukan? Fas'au ila dzikrillah. Apa itu? Bersegera mengingat Allah. Apa maksudnya? Bersegera melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ini dalilnya dari hadis, artinya berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang akil baligh. Orang yang berakal yang sudah bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nah, ini dia syarat wajib sholat Jumat. Di antaranya itu yang pertama Islam, merdeka, berusia balik, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap. Tahu menetap? Menetap di kampung itu. Artinya apa ini syarat wajib, Ustaz? Syarat wajib ini artinya jika dia memenuhi kriteria wajib di atas, maka dia wajib sholat. Kalau dia memenuhi, dia Islam, merdeka, masuk usia balik. Dia berakal, dia juga laki-laki, sehat, dia menetap juga di tempat itu, maka hukumnya wajib. Sedangkan syarat sah tadi itu pertama, dia di suatu pemukiman, di suatu tempat tinggal, dilakukan berjamaah minimal 40 orang. Berapa orang? 40. Dilakukan pada waktu sholat zuhur dan didahului oleh 2 khutbah. Jika dilaksanakan ini, maka sholat Jumatnya itu sah. Itulah membedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu adalah jika memenuhi syarat maka dia wajib melakukan. Sedangkan
Jika memenuhi syarat, maka sholat Jumatnya dikatakan sah. Nah, ini tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini yang pertama itu persiapan sebelum ke masjid, ya. Nah, ini dilakukan sunnah seperti mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang bagus. Kan gitu kan kalau kita sholat Jumat kan? Mandi dulu, pakai wangi-wangian, ya kan? Terus memotong kuku, ya kan? Nah, itu sebelum pergi ke masjid. Nah, setelah sampai di masjid sudah wangi, sudah bersih semua. Apa yang kita lakukan pertama kali? Sholat sunat tahiyat masjid. Ini juga hukumnya sunnah. Menunggu azan, berkumandanglah azan. Azan pertama itu sama seperti azan panggilan sholat biasa, dilakukan panjang. Nah, kemudian setelah azan barulah kita sholat sunnah qobliyah. Ini hukumnya juga sunnah. Kita lanjutkan lagi yang keempat, itu Bilal berdiri untuk azan kedua. Persiapan azan kedua, disitulah khotib naik ke atas mimbar mengucap salam. Kemudian dia duduk, khotibnya tadi duduk, kemudian dimandangkanlah azan kedua. Azan kedua ini lebih pendek, jadi Bilalnya lebih pendek, nggak dipanjangkan seperti yang pertama. Ya, kemudian barulah dilaksanakan khutbah Jumat. Berapa kali khutbahnya? Ada 2, betul. Baru dilaksanakan sholat Jumat, setelah itu dilakukan doa dan zikir setelah sholat, sebagaimana kita sholat wajib. Baik anak-anak, tadi setelah kita lihat video dan setelah Ustadz jelaskan juga tentang pengertian dari dan ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Sudah dimengerti? Sudah bisa dimengerti? Ya. Sekarang Ustadz bagi duduknya ini menjadi 5 kelompok. Nah, kita akan mengadakan diskusi. Sini kita sudah duduk dan kita bagi menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, ini Ustaz tetapkan sebagai kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Masing-masing sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian, dengar, dari penjelasan sholat Jumat tadi, tentu kita menemukan masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sekarang Ustadz telah sampaikan di layar, kita lihat di layar. Ini adalah masalah-masalah yang akan kita bahas. Nah, lihat gambar pertama itu apa? Lihat gambar pertama itu apa? Lihat gambar pertama, siapa yang sholat di sana? Perempuan. Kan sholat Jumat untuk laki-laki saja. Bagaimana jika sholat Jumat dilakukan oleh perempuan? Kemudian lihat gambar kedua, apa itu? Tidur. Ketika khotib berkhutbah, apa yang sering terjadi? Tidur. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana nih hukumnya ini? Bagi mereka yang tidur ketika sholat Jumat. Yang ketiga, ngapain itu? Ngobrol atau berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Apa ini hukumnya? Kemudian bermain ponsel, bermain gadget ketika khotib sedang berkhutbah. Bagaimana hukumnya? Kemudian yang kelima, lihat apa yang dilakukan di sini, sholat, di tempat lain beraktivitas, ada yang bekerja, ada yang berdagang. Bagaimana itu hukumnya? Nah, masalah-masalah inilah yang akan kita diskusikan di setiap kelompok berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi di video dan di slide. Bisa dimengerti? Jadi setiap orang nanti Ustadz bagikan lembar kerjanya dan kita berdiskusi mengenai masalah-masalah ini. Satu kelompok, satu permasalahan. Baik, Ustadz bagi dulu. Ini untuk kelompok 1, ya, permasalahan pertama.
Ini untuk kelompok 2, permasalahan kedua. Ini untuk kelompok 3, permasalahan ketiga. Ini untuk kelompok 4, permasalahan keempat. Dan ini untuk kelompok 5, permasalahan kelima. Ya, sudah dilihat? Sudah dilihat? Nah, jadi tugasnya apa? Tugasnya sudah dijelaskan di sana, ada gambar dan disuruh untuk mendiskusikan bagaimana tanggapan kalian dan bagaimana hukum dari gambar tersebut yang telah Ustadz sajikan di lembar kerja peserta didik. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya, silakan didiskusikan dengan buku ajar yang ada, dengan penyampaian yang telah Ustadz sampaikan tadi. Silakan kita mulai berdiskusi ya. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Nah, sudah bisa presentasi? Sudah siap untuk menyampaikan pendapatnya? Sudah dipersiapkan siapa yang akan presentasi perwakilannya? Siap. Silakan kelompok 1 maju untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Samana dari kelompok 1. Yang saya Liris Baca. Anggotanya? Stan, Fauza, Laksamana, Najhan, Norjen, dan Jumandu. Ya, analisis masalahnya. Analisis masalah. Bagaimana hukum melaksanakan sholat Jumat bagi wanita lagi? Bagaimana hukum jika tidak dilaksanakan? Dan bagaimana jika sudah melaksanakan sholat Jumat? Diskusi. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi wanita lagi tidak wajib. Jumhur ulama bersepakat bahwa wanita lagi tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Imam Arkan. Anggotanya Abi Abdullah, Apin Behati, Yamudin, Agung Firdaus, Abdul Madil. Analisis masalah, bagaimana hukum bermain handphone saat khutbah Jumat berlangsung? Jawaban masalah hasil diskusi kelompok. Hukum bermain handphone saat khutbah Jumat berlangsung adalah makruh menurut mayoritas ulama. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan dan akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan, apalagi bermain handphone yang jelas lebih melalaikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan presentasikan. Perkenalkan, nama saya Abdullah, saya dari kelompok 4. Besar suaranya, jelaskan. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 4 dan
diketuai oleh saya sendiri. Anggota kelompok Ahmad Al-Hafiz, Haji Adriano, Haji Pandi, Anak Sari, DPRD. Analisis masalah, bagaimana hukum berbicara atau ngobrol saat khutbah Jumat berlangsung. Jawaban masalah hasil diskusi, hukum berbicara atau ngobrol saat khutbah Jumat berlangsung adalah makruh dan termasuk perbuatan sia-sia yang dapat menghilangkan pahala Jumat. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi bicara tentang tadi apa? Berbicara ketika sholat Jumat adalah perbuatan yang sia-sia. Benar? Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Benar ya? Jadi berbicara ketika khotib berkhutbah itu adalah perbuatan yang sia-sia. Berkata diam. Maksudnya apa? Diamlah. Kita ingatkan orang untuk diam. Itu saja tidak boleh. Ya, silakan. Silakan kelompok 5. Ya. Saya dari kelompok 5 yang diketuai oleh Banda Juli dan anggotanya Bimo, Gamo, Bagian Azab. Saya akan membagikan presentasi dari hasil diskusi tentang bagaimana hukum tidur bila mendengarkan khutbah Jumat. Analisis masalah dan jawaban dari hasil diskusi dari kelompok 5. Mayoritas ulama memakruhkan tidur saat khutbah Jumat. Beberapa ulama bahkan memakruhkannya dengan derajat yang mendekati haram. Terutama jika dilakukan dengan sengaja tanpa berusaha untuk tetap terjaga. Meskipun tidak seboleh berbicara tidak saat khutbah langsung juga termasuk perbuatan yang malaikat. Ya, jadi tidur ketika khutbah Jumat itu adalah perbuatan yang juga melaikan. Tapi dia tidak seburuk dengan berbicara. Kalau tidur mungkin tidak sengaja, sedangkan berbicara ini sengaja, artinya tidak memperdulikan khotib. Tapi itu semua termasuk perbuatan yang melalaikan. Silakan duduk. Ya, bagaimana anak-anak sudah mengerti ya tentang diskusi kita hari ini? Baik anak-anak, jadi tadi kita telah melaksanakan diskusi dan setiap kelompok juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait masalah-masalah ini. Bagaimana hukum bagi wanita sholat Jumat, bagaimana jika tidur ketika khutbah, berbicara, bermain handphone, atau bahkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau wanita boleh, tapi tidak wajib. Bagaimana dengan tidur ketika khutbah? Adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang melalai. Bagaimana dengan bermain handphone ketika sholat Jumat, ketika khutbah berlangsung? Merupakan perbuatan yang sia-sia, yang makruh untuk dilakukan. Nah, bagaimana jika ia meninggalkan sholat Jumat? Bagaimana hukumnya? Haram. Tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Bisa dipahami anak-anak? Dan untuk menguatkan pemahaman anak-anak semua terkait materi sholat Jumat, maka Ustadz akan memberikan asesmen atau berupa tes untuk menguji pemahaman. Dan ini semuanya masing-masing sah. Baik, sudah selesai mengerjakan tesnya. Oke, bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan per kelompok. Ini silakan dikumpulkan.
Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Baik anak-anak, nah, jadi kita sampai pada tahap menarik kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa itu sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat? Siapa yang bisa? Ya, apa itu sholat Jumat? Iya, berapa rakaat sholat Jumat? 2. Apa membedakannya dengan sholat zuhur? Silakan duduk. Apa yang membedakan dengan sholat zuhur? Terdapat dua khutbah dilaksanakan secara berjamaah, dilakukan dengan menjaharkan bacaan. Kemudian apa tadi syarat wajib sholat Jumat? Ya, apa tadi syarat wajibnya? Islam, merdeka, baligh, laki-laki, sehat, dan menetap. Jadi kalau perempuan bagaimana tadi? Boleh melakukan sholat Jumat? Boleh. Kalau perempuan sudah sholat Jumat, apakah dia harus sholat zuhur lagi? Tidak. Kemudian apa syarat sahnya? Silakan duduk. Apa syarat sahnya? Minimal 4 orang. Ya. Diadakan di sebuah pemukiman. Iya. Iya. Minimal dilakukan oleh 40 orang, kemudian menetap. Kemudian apa lagi tadi? Minimal dilakukan oleh 40 orang. Udah, baik? Sudah paham tentang materi kita hari ini? Udah. Baik anak-anak, kita telah selesai mempelajari tentang materi sholat Jumat. Harapannya kita juga bisa menerapkan sholat Jumat ini dengan sesuai dengan syarat sah dan syarat wajibnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam fikih. Jadi tidak ada lagi tidur ketika sholat, tidak ada lagi yang bermain HP ketika khutbah. Nah, itu harus kita terapkan dalam pelaksanaan sholat Jumat kita di setiap minggunya atau di setiap hari Jumat. Mudah-mudahan untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita hari ini, maka kita tutup pembelajaran kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri. Silakan duduk. Baik, kita telah melakukan pembelajaran tentang sholat Jumat dan kita sudah menutup pembelajaran kita dengan doa. Maka marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.